Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ali ajmain amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, wali santri atau wali murid dan calon siswa-siswi. Saya sekarang sedang akan ngobrol-ngobrol atau bincang-bincang terkait dengan SMK dan SMA Sunan Kalijogo Jabung. Nanti kita akan menggali dari beberapa perwakilan yang sudah hadir di sini, baik dari SMA atau SMK, terkait hal-hal yang berhubungan dengan siswa baru atau calon peserta didik kita di tahun 2022-2023. Saya perkenalkan dulu, di sebelah kanan saya ada seorang perempuan yang sekarang menggunakan batik dan berjilbab coklat. Saya sapa Bu Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah salah satu wakil dari SMK Sunan Kalijogo Jabung dengan nama Ibu Ani Dwi Cahyani S.Farm. Beliau adalah alumni farmasi ya Bu? Nggih, betul. Saya alumni farmasi. Nggih, boleh disapa dulu ini untuk Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung kepada Bapak, Ibu dan calon peserta didik SMK Sunan Kalijogo Jabung tahun pelajaran 2022 dan 2023. Selamat bergabung dan semoga menjadi bagian dari keluarga besar Yayasan Sunan Kalijogo Jabung. Terima kasih. Oke. Dan di sebelah kiri saya Bapak Ibu sekalian dan anak-anak calon siswa SMA, ada salah seorang yang punya kumis tipis seperti seorang gitaris favorit saya, Dewa Bujana. Beliau adalah wakil dari tim PPDB SMA Sunan Kalijogo. Saya sapa Bapak Afif Tri Rizky. Halo Pak. SE ya Pak ya. Sarjana ekonom ya. Ekonomi. Boleh disapa Pak untuk calon-calon putra putri kita di SMA Sunan Kalijogo. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan sugeng rawuh, ahlan wa sahlan dan selamat bergabung di keluarga besar SMA Sunan Kalijogo Jabung untuk siswa dan siswi baru. Semoga nanti ketika belajar akan mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin, 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 amin. Baik Bapak Ibu sekalian, perlu kami sampaikan bahwa tujuan kita berbincang-bincang di kali ini ya dari SMA atau SMK karena besok untuk siswa-siswi yang akan masuk di SMK atau SMA Sunan Kalijogo sudah harus masuk ke pondok pesantren. Jadi mudah-mudahan panjenengan yang hari ini nanti menonton video ini akan dapat punya catatan-catatan apa saja sih yang akan dibawa, apa yang nanti anak saya lakukan di sekolah, kapan masuknya dan segala macam yang berhubungan dengan SMA dan juga SMK. Baik, saya awali dulu dari Bu Ani ya. Bu Ani, boleh dijelaskan nanti apa sih SMK Sunan Kalijogo, jurusan-jurusan dan nanti tentang MPLS yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Oke, baik, terima kasih Pak Fiton disampaikan. Jadi SMK Sunan Kalijogo Jabung terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama yaitu jurusan Teknik Bisnis dan Sepeda Motor atau biasa kita sebut dengan jurusan TBSM atau TSM ya. Kemudian yang kedua ada jurusan Farmasi Klinis Komunitas atau biasa kita sebut dengan jurusan FKK atau Farmasi. Kemudian yang ketiga ada jurusan Multimedia. Kemudian yang keempat ada jurusan, kalau dulu kita sebutnya bisnis daring dan pemasaran atau pemasaran, tapi di kurikulum terbaru berubah menjadi bisnis digital. Nah, ini merupakan jurusan-jurusan yang paling populer dan juga satu-satunya yang berada di wilayah Kecamatan Jabung. Untuk MPLS sendiri di SMK Sunan Kalijogo Jabung kita mulai dari tanggal 8 Juli yaitu hari Jumat. Kita akan mengadakan pra MPLS, kemudian disambung hari Senin dan Selasa tanggal 11 dan 12 Juli 2022 itu pelaksanaan MPLS 2 hari. Kemudian dilanjut hari Rabu tanggal 13 Juli itu sudah mulai KBM, kegiatan belajar mengajar aktif. Begitu Pak Fiton. Jadi anak-anak kita itu akan masuk mulai tanggal 8 bulan Juli besok ini. Betul, minggu depan. Jadi itu sudah mulai pra MPLS, baru nanti setelah sholat Idul Adha atau hari raya baru kita mulai MPLS, begitu Bu. Betul. Baik, apakah di SMA ini ada kesamaan dengan SMK yang dilakukan untuk masuknya anak-anak dan menyongsong MPLS Pak Afif?
Pak Afif atau Pak Rizky nih saya? Pak Afif saja. Oh Pak Afif ya. Kalau Pak Rizky kan belum tentu karena Rizky itu kan milik Allah. Iya, Gitu. karena Rizky tidak ada yang Rahasia bisa Allah. menentukan. Kita Ya. hanya untuk berusaha. Oke, saja. Pak Afif. Oke, silakan Pak Afif. Saja. Kalau di SMA sendiri sebetulnya untuk program PPDB sudah dimulai sejak tanggal 13 Juni kemarin untuk seluruhnya siswa-siswi baru yang akan bergabung sudah didatangkan ke SMA untuk melakukan registrasi ulang. Iya. Dan untuk agenda selanjutnya nanti di tanggal 8 ada pra MPLS. Untuk MPLS-nya sendiri akan dilaksanakan mulai tanggal 11 sampai 16. Mungkin yang berbeda di rangkaian MPLS yang dilakukan di SMA ini sedikit lebih panjang dari lembaga lain yang ada di Yayasan Sunan Kalijogo. Iya. Sedikit memakan waktu banyak sampai 5 hari. Oke. Karena- Apa saja itu 5 hari yang Nah, dilakukan nanti Pak? Di hari pertama jelas kita akan memperkenalkan ada apa saja di SMA Sunan Kalijogo. Siap. Istilahnya pengenalan di lingkungannya sekolah sendiri. Di hari kedua ada tes keagamaan yang mana program keagamaan sendiri menjadi prioritas atau program unggulan di SMA Sunan Kalijogo. Ada nanti yang masuk kategori madrasah Al-Quran dan ada program tahfidz di SMA. Siap. Nah, maka dari itu kita lakukan tes keagamaan terlebih dahulu. Untuk hari selanjutnya kita adakan tes akademik yang berhubungan dengan konseling. Oke. Anak ini ketika masuk di SMA diarahkan masuk jurusan apa biar nanti tidak salah nanti hubungannya dengan Bu BK kalau di Iya. SMA. Iya. Dan agenda MPLS di tahun ini akan serasa spesial karena bulan Juli ini merupakan bulan kelahiran SMA Sunan Kalijogo. Wah, ulang tahun Ulang ini Pak. tahun. Ya. Keberapa Pak kalau boleh tahu? Yang ke-21. Siap. Ya. Yang insya Allah nanti di akhir acara MPLS ini akan ditutup dengan perayaan ulang tahun SMA sendiri. Wah, Minta siap. doanya saja. Kita diundang ya Pak? Oh pasti. Oke. Pasti kalau mama kan pasti. 5 hari dilakukan 5 MPLS. Sudah ada berbagai rangkaian tes. Boleh dibocorkan Pak materi-materi yang mungkin nanti bisa disiapkan oleh anak-anak peserta didik baru yang akan masuk ke SMA Sunan Kalijogo. Untuk materi tes keagamaan sendiri ya baca tulis Al-Quran. Siap. Kalau tes akademik mungkin hampir sama dengan materi yang ada di sekolahan, entah itu materi keagamaan, kewarganegaraan, Siap. nanti ke materi hitung-menghitung gitu Pak. Siap. Saya bergeser kepada Ibu Ani. Proses registrasi tadi kalau di SMA sudah dilakukan pra. Untuk di SMK nanti seperti apa Bu? Apakah ada registrasi atau nanti juga beberapa rangkaian tes yang akan dilakukan di proses MPLS bagi siswa-siswi yang akan masuk ke SMK? Oke, baik. Jadi kalau di SMK Sunan Kalijogo Jabung untuk registrasi tetap kita akan lakukan registrasi, kemudian tes juga ada Pak. Jadi kami nanti ada namanya tes kesehatan. Di situ menyangkut buta warna. Kenapa? Karena di beberapa jurusan seperti di farmasi, kemudian di TBSM dan juga di multimedia menjadi salah satu syarat utama bagi siswa-siswi itu tidak boleh memiliki kelainan dalam Buta buta warna. warna. Jadi nanti kita akan melakukan screening tentang buta warna, kemudian tinggi badan, berat badan, kemudian mengukur minus mata juga karena memang di SMK ini kita mempelajari berbagai macam kompetensi keahlian yang membutuhkan tingkat ketelitian dan kejelian ya. Jadi Yeah, tentunya kesehatan mata ini juga menjadi prioritas bagi kami di SMK. Ini nanti akan masuk di rangkaian MPLS Pak Viton. Jadi nanti di MPLS hari pertama kita akan mengadakan tes kesehatan. Kemudian nanti di pra MPLS, mohon maaf. Kemudian di MPLS hari pertama nanti kita akan berkenalan dengan Wiyata Mandala Yayasan Sunan Kalijogo. Jadi sejarah berdirinya Yayasan Sunan Kalijogo, pendirinya siapa dan kiainya siapa, keluarga dalam, sampai nanti kita ada perkenalan lembaga dan struktural yang ada di SMK Sunan Kalijogo. Kemudian nanti disambung hari ketiga dan hari kedua juga nanti ada materi dari
rekan-rekanan kita dari Dudi, jadi Iya. dunia usaha, dunia industri, karena SMK ini sangat erat hubungannya dengan pihak dunia industri, Pak. Jadi karena kami di SMK punya program Prakerin, ya ini program unggulan yang ini membedakan dari lembaga SMA, bahwa di SMK ini kita ada prakerin atau biasa kita sebut dengan PKL. Siap. Jadi PKL, prakerin atau PSG itu nanti kita akan laksanakan di SMK, dan ini membutuhkan kerjasama dari pihak Dudi. Nanti kita akan menghadirkan ini Dudi atau perusahaan-perusahaan mana sih yang bekerja sama dengan SMK. Nah ini untuk Bapak Ibu dan calon-calon peserta didik yang mungkin penasaran ada berapa sih Dudi yang bekerja sama. Alhamdulillah sampai saat ini kita lebih dari 75 perusahaan, Pak, yang bekerja sama dengan SMK Sunan Kalijogo Jabung. Ini merupakan sebuah sebuah kebanggaan juga bagi kami dapat bekerja sama dengan berbagai macam pihak yang tentunya ini dapat mendukung proses belajar mengajar peserta didik di SMK Sunan Kalijogo. Selain itu juga kami nanti ada materi ke-NU-an, Pak Viton. Jadi materi tentang bagaimana menjadi seorang pelajar yang Pancasilais dan juga pelajar yang ahli sunnah wal jamaah. An-Nahdiyah, betul sekali. Jadi memang kami karena basic dari pondok pesantren, jadi dan dari Nahdlatul Ulama, maka ini menjadi sebuah titik poin yang harus kami sampaikan kepada peserta didik bahwa pembelajaran kami berbasis NU seperti itu. Siap. Pak. Boleh ditambahkan mungkin apakah ada nanti proses seperti yang dilakukan oleh SMA tadi, ada tes baca tulis Al-Quran atau apa Ibu? Iya ada, Pak, nanti program dari SMK ya sama sebenarnya dari seluruh Yayasan Sunan Kalijogo Jabung ini mempunyai program unggulan setiap pagi, yaitu Amaliyah SKJ kalau kita bilangnya ya, Amaliyah Sunan Kalijogo, di mana kita memulai aktivitas pada pagi hari dengan pembacaan surat Waqiah, kemudian pembacaan sholawat Nabi, kemudian dilanjut dengan ada yang sholat duha juga, kemudian ada MQ atau BTQ atau semacamnya, di mana nanti kita akan melakukan screening atau penyaringan, betul sekali. Jadi siswa tersebut masuk di jilid berapa, di jilid 1, jilid 2 atau jilid 3 dan seterusnya. Nah, pada akhirnya nanti ketika anak-anak ini lulus dari SMK, itu minimal mereka sudah dapat ilmu kompetensinya, juga dapat ilmu ngajinya. Dan juga ini Pak Vito, yang menarik di SMK Sunan Kalijogo ini kami memasukkan pelajaran madrasah diniyah. Nah, ini masuk ke dalam KBM. Jadi madrasah diniyah ini seperti contohnya fikih, tauhid, tajwid, itu kami masukkan ke dalam pelajaran. Nah, jadi ngajinya dapat, sekolahnya dapat, seperti itu. SMA boleh ditambahkan apakah juga ada madrasah diniyah, Pak Afif? Untuk di SMA sendiri program madrasah diniyah juga sudah berjalan sesuai dengan daunnya Romo Yai Zaki, bahwasannya di setiap lembaga yang berada di naungan Yayasan Sunan Kalijogo harus ada MQ dan madrasah diniyahnya. Karena madrasah diniyah dan madrasah Al-Quran ini adalah penunjang bagi seluruh siswa dan siswi yang belajar di Yayasan Sunan Kalijogo, yang sesuai dengan visi misinya, bahwasanya siswa-siswi yang belajar di sini harus cerdas secara iptek dan imtak, supaya nanti menjadi lulusan yang nasionalis dan religius. Jadi panjenengan mboten usah khawatir, baik yang putra-putrinya sekolah di SMA atau sekolah di SMK akan mendapatkan pelajaran agama dengan porsi yang sama, begitu ya. Cuma ada memang yang membedakan, kalau tadi di SMA ada program tahfidzul Quran, kalau di SMK sudah ada program yang sesuai dengan kompetensi keahliannya, begitu ya Bu ya. Boleh diceritakan Pak Afif Rizky proses KBM yang nanti akan dilakukan, kapan anak-anak ini berangkat sekolah, apa saja di setiap harinya di SMA seperti apa, mungkin juga ada jurusan-jurusan yang nanti akan diikuti oleh anak-anak. Untuk KBM sendiri di SMA Sunan Kalijogo Jabung di ajaran 2022-2023 untuk yang kelas 11 dan 12 dilaksanakan pada tanggal
11 ketika yang kelas 10 melakukan MPLS. Untuk KBM-nya sendiri di SMA Sunan Kalijogo Jabung dilakukan mulai jam 6:30 pagi, yakni membaca doa bersama yang meliputi suratul waqiah, sholawat Nabi, dilanjutkan dengan sholat duha, lalu dilanjutkan lagi dengan madrasah Al-Quran. Setelah itu pelajaran umum lainnya. Siap. Sampai jam 12:30 baru dilakukan sholat duhur berjamaah di Masjid Yai Nur Salim. Oke, itu setiap hari sama Bu, 6:30 sampai jam 12:30 gitu ya Pak ya? Apakah ada hari-hari khusus Jumat juga sampai 12:30 atau seperti apa Pak? Untuk di hari Jumat kalau proses KBM-nya hanya sampai jam ke-6 sampai jam 11. Jam 11. Ya. Dan di Jumat sendiri juga ada waktu khusus di pagi hari untuk membacakan sholawat tiba. Oke. Yang menjadi kegiatan istilahnya yang diunggulkan. Di hari Sabtu juga untuk yang putra kita masuki eskul yang baru-baru ini viral di YouTube-nya MWC ya. Apakah ini? Ini Ishari, Pak. Ishari. Oke. Ishari Untuk yang putra. Untuk yang putra. Oke. hari Untuk Sabtu. yang putri kita masuki eskul Banjari. Oke. Dan program unggulannya kalau setiap Senin, setiap Senin setelah upacara bendera, anak-anak siswa-siswi ini langsung digiring untuk ziarah makom Al-Maghfurah Yai Nur Salim. Oke. Dan kegiatan keagamaannya dilakukan di masjid khusus yang hari Senin Hari setelah Senin. upacara bendera. Oke, jadi hari Senin ada upacara bendera, terus kemudian ke makam. Nanti hari Jumatnya ada sholat Jumat berjamaah begitu ya? Untuk anak yang putra, dan hari Sabtunya ada eskul. Ekskul, oke. Untuk ketentuan seragam sekalian aja ini supaya nggak lupa Pak. Untuk seragam sendiri kalau Senin dan Selasa mungkin sama seperti SMA pada umumnya memakai abu-abu putih. Tapi yang membedakan di SMA Sunan Kalijogo Jabung di hari Senin diwajibkan untuk memakai alma mater SMA. Oke. Nah, program ini akan diwajibkan mulai tahun ini untuk dipakai di hari Senin. Untuk membedakan bahwasanya ini yang anak SMA. Iya. Karena di lembaga Yayasan Sunan Kalijogo Jabung ada SMA dan SMK. Biar SMK. ada bedanya, mana yang SMA dan mana yang SMK. Begitu. Ya. Untuk untuk Rabu dan Kamis sama memakai batik yayasan yang warna hijau, bawahan putih. Untuk yang putri memakai kerudung putih. Ya. Untuk hari Jumat masih sama juga sama yang disampaikan oleh Pak Khairi dan Pak Arif tadi, bahwasannya yang laki-laki memakai bawahan sarung gelap dan atasannya memakai baju takwa putih yayasan yang sudah disediakan. Jadi berbaju muslim, bersarung, Bersarung. pakai sepatu atau apa? Nah, untuk alas kakinya kita persilahkan untuk memakai sandal. Oke. Yang penting tidak nyeker. Nyeker men. Ya. Yang tidak boleh lagi jangan gosop. Iya. Biasanya kalau memakai sandal ini sangat rentan dengan istilah gosop. Memakai barang milik orang lain. Iya. Oke. Hari Sabtu Pak. Untuk hari Sabtunya kita pakai pramuka lengkap. Oke. Siap. Saya bergeser kepada Bu Ani terkait seragam supaya nanti nyambung ya Bu ya. Terkait seragam yang jelas SMK ada beberapa jurusan. Bisa diceritakan seragam penggunaan seragam di SMK seperti apa, nanti disambung juga proses KBM yang dilakukan di SMK Sunan Kalijogo. Silakan Ibu. Terima kasih Pak. Jadi di SMK mulai kita pembelajaran dari hari Senin sampai dengan Sabtu, dimulai dari pukul 6.30 setengah 7 ya kita sudah start mulai untuk kegiatan keagamaan amaliyah SKJ tadi, mulai dari surat waqiah, sholawat Nabi, kemudian dilanjut duha, kemudian dilanjut dengan MQ sampai jam 8. Kemudian KBM aktif dari jam pertama sampai jam ke-8 itu sampai jam 12.40 dengan istirahat 1 kali. Kemudian setelah jam 12.40 kita melaksanakan sholat duhur berjamaah di masjid sama dengan di SMA dan lembaga yang lain. Kemudian yang berbeda di sini di seragam ya Pak. Jadi Bapak Ibu yang calon peserta didik yang baru
di tanggal 8 kita sudah mulai pra MPLS. Nanti monggo disiapkan yang anak-anaknya itu menggunakan pakaian hitam putih Pak. Jadi atasnya hitam, bawahnya putih. Kemudian kalau Khusus yang MPLS. khusus MPLS Oke. dengan memakai kerudung putih. Iya. Itu ya, itu khusus yang siswa baru Siswa yang baru MPLS, betul. Nah, ini yang uniknya yang hari Jumat nih Pak. Memang Iya. dari Yayasan Sunan Kalijogo ini memang unik sekali ya. Jadi baik yang MPLS maupun yang kelas 11 dan 12 setiap hari Jumat kita menggunakan seragamnya adalah sarung bawahan warna gelap dan juga baju koko atau baju takwa yang dari yayasan. Nah, itu kalau yang sudah punya. Kalau yang belum punya itu boleh menggunakan kemeja atau baju takwa yang warna putih, putih senada seperti itu dan menggunakan alas kaki berupa sandal. Itu bagi yang laki-laki, dan bagi yang perempuan menggunakan rok berwarna hitam, baju berwarna putih dan kerudung berwarna putih. Nah, ini yang unik juga di Yayasan Sunan Kalijogo, kita itu seragamnya dikeluarkan Pak, bajunya Pak, bagi yang perempuan. Betul. Jadi kalau yang laki-laki Senin, Selasa itu menggunakan abu-abu putih, perempuan abu-abu putih, kerudung abu-abu, tapi bajunya dikeluarkan Pak. Nah, ini sebuah apa ya, sebuah keunikan juga, menjadi sebuah identitas Ada juga. alasan nggak sih kenapa kok dikeluarkan? Ya, jadi kenapa kok dikeluarkan? Nah, ini untuk menjaga apa ya, kesopanan aja sih Pak. Siap. Betul. Jadi karena usia anak-anak usia 16, 17 tahun itu kan lagi Masa-masa masa-masa puber. Jadi kita menjaga supaya anak-anak ini lebih ada remnya, atau kita menjaga supaya penampilannya itu enak untuk dilihat sebagai seorang pelajar di Yayasan Sunan Kalijogo. Kalau setiap jurusan yang ada di SMK apakah ada seragam tersendiri Bu? Karena Ada, tadi Pak. kan ada 4 jurusan gitu. Ya betul, jadi Senin Selasa abu-abu, Rabu itu pakai batik yayasan dengan bawahan putih, kemudian hari Kamis itu menggunakan seragam jurusan masing-masing Pak. Oh, iya. Ya, jadi kalau farmasi nanti ada jas alma mater khusus farmasi, kemudian kalau TBSM itu pakai baju kemeja jurusan. Kemudian kalau yang multimedia juga baju jurusan juga. Yang BDP pun juga pakai baju jurusan dengan bawahan hitam atau putih. Itu biasanya nanti ya kesepakatan anak-anak seperti itu. Kemudian yang Jumat tadi yang sarung dan hitam putih tadi. Kemudian hari Sabtu menggunakan pramuka seperti itu Pak. Oke, untuk proses KBM apakah juga sama dimulai pagi dan apa saja? Betul, pagi setengah 7 sampai 12.40 tadi, kemudian dilanjut dengan jamaah. Nah, yang di hari Senin itu kami ada upacara Pak, upacara bendera yang petugasnya kita gilir setiap kelas setiap minggu. Kemudian hari Jumat kita kalau setiap pagi itu kita ada kegiatan ke makam Romo Yai. Jadi kita membacakan tahlil di sana, berdoa bersama-sama di sana, mencari berkah, intinya seperti itu Pak. Itu menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian juga kita setiap hari Jumat itu ada pengumpulan dana untuk Lazisnu ini Pak. Jadi kita memang membiasakan anak-anak untuk bersedekah melalui Lazisnu. Dan di hari Sabtu ini yang spesial sekali di SMK dan sudah berjalan 2 tahun ini ya Pak. Jadi setiap hari Sabtu kita ada namanya program peminatan dan peminatan kejuruan. Jadi di mana nanti anak-anak itu bebas memilih mau pelajaran apa di hari Sabtu. Nah, ini unik sekali. Jadi misalnya ada yang suka bahasa Inggris, saya tuh kalau ini sukanya bahasa Inggris aja Bu gitu. Kita kasih space waktu di hari Sabtu itu dari pagi sampai menjelang istirahat, itu dia ikut English Club. Nah, nanti dia akan dibimbing atau dimentori sama guru-guru bahasa Inggris. Ada yang Math Club, itu yang matematika. Ada yang dia jurnalis. Itu nanti dimentori sama guru bahasa Indonesia. Yang suka olahraga? Ada, kami ada futsal Pak, ada futsal. Futsal ini ada putra putri, bahkan futsal sudah ikut beberapa kali turnamen. Kemudian ada volley, kemudian ada pagar nusa, ada ishari juga, ada Albanjari juga. Jadi banyak kegiatan nanti yang bisa anak-anak pilih untuk mengisi hari Sabtu. Kemudian kalau peminatan kejuruan itu nanti kami lebih fokus di jurusan masing-masing. Jadi kalau di farmasi mungkin nanti ada
produk ya, bikin produk, terus kemudian TBSM pun juga seperti itu, ada pelayanan dan jasa, servis, Oke. kemudian di multimedia juga ada bikin produk dan servis jasa juga, di bisnis daring juga seperti itu. Jadi setiap hari Sabtu memang kita full ke anak-anak memberikan apa sih yang dimau gitu. Jadi nggak ada pelajaran lah Betul, istilahnya. nggak ada pelajaran. Jadi Anak-anak Sabtu milih itu sendiri apa yang pilih sudah sendiri disiapkan. mau peminatan apa. Bahkan kami juga ada peminatan batik loh Pak. Jadi Oke. anak-anak itu sudah bisa membatik dan karyanya itu sudah bisa digunakan. Jadi kita bikin batik itu batik tulis. Jadi benar-benar itu karya dari anak-anak yang memang punya daya saing dan daya jual yang nggak diragukan, seperti itu Pak. Oke, jadi ada sedikit perbedaan tapi ada banyak kesamaan dari SMK dan juga SMA Bawatu. Jadi sama tadi yang sudah disampaikan Pak Afif dan juga Bu Ani, dari pagi anak-anak kita 6:30 sudah mulai masuk ke sekolah sampai nanti jam 1 siang. Jadi balance gitu ya Pak ya. Jadi pendidikan formalnya dapat, keagamaannya juga dibiasakan gitu ya. Kalau saya bicara tata tertib nih Pak, biasanya kan anak SMA, SMK ini kan udah mulai banyak ya apa ya istilahnya, kalau bahasa sekarang itu udah banyak model ya. Maksudnya model dan ada aturan-aturan yang sudah dibuat oleh SMA. Barangkali sudah bisa disampaikan untuk Bapak Ibu terkait dari aturan kedisiplinan, ketertiban, mungkin nanti tentang anak-anak yang bawa motor juga Pak, kerapian dan segala macam. Seperti apa kalau di SMA Sunan Kalijaga? Untuk ketertiban sendiri kita mulai dari seragam terlebih Siap, dahulu. siap. Untuk yang laki-laki sangat tidak diperbolehkan untuk memakai celana yang model pensil, Pak. Oke, Kan yang kebanyakan sekarang habis ngapret itu ya, bahasa Jawanya. Bahasa Jawanya ngapret itu sangat tidak diperbolehkan. Ya. Karena apa? Karena sudah tidak mencerminkan bahwa dia itu anak yang lagi sekolah kalau kita Oke. memakai celana pensil. Siap. Terus untuk seragam kalau laki-laki tetap harus dimasukkan. Ya. Nah, harus memakai dasi dan atribut yang menempel. Kalau di seragam abu-abu putih ada bed OSIS di saku, Iya. di sebelah kanan sama dengan yang disampaikan Pak Khairi, seluruh siswa memakai bed IPENU Iya. di sebelah Sama juga sepertinya di SMK juga sama. Iya. Terus untuk yang putri juga sangat tidak diperbolehkan untuk memakai rok span gitu namanya. Iya. Ya, yang anak putri-putri sekarang Saya yang enggak pernah pakai rok ya Pak. Jadi enggak tahu. pernah ini. dengar namanya roknya span itu yang dilarang gitu. Oke, siap. Terus untuk yang putri juga dilarang memakai hiasan yang berlebihan, entah Iya. itu cincin ataupun Gelang. gelang ataupun kalung. Nah, ini Make nanti up boleh. make up tidak boleh bersolek yang berlebihan, Pak. Oke. Misalkan lipstik Nggak boleh. sangat merah merona, wah Oke. itu tidak diperbolehkan karena masih di lingkungan sekolah. Untuk masalah handphone sendiri kalau di SMA Sunan Kalijaga Jabung ini diperbolehkan untuk membawa HP dengan catatan harus dititipkan ke pihak TU di SMA. Oke. Karena tidak dapat dipungkiri sekarang sudah zamannya digital semua. Iya. Maka dari itu diperbolehkan tapi dengan catatan Dititipkan. harus dititipkan, tidak boleh dibawa ke dalam kelas. Oke. Oke. Kecuali nanti ada pelajaran yang memang membutuhkan Menggunakan sarana HP Oke. tersebut baru diperbolehkan. Oke. Untuk masalah sepeda motor sendiri sama yang disampaikan Pak Khairi, untuk standarnya sepeda motor. Pak Khairi itu siapa sih Pak? Kok Pak dari tadi Khairi Pak yang tadi Khairi. kesiswaan SMP Bu Oh. satu tadi ya. Iya. Karena hampir sama kalau masalah sepeda motor, kalau anak usia SMA kan begitu. Oke. Biasanya seneng trek-trekan Udah, di jalan. iya, udah pakai knalpot brong. lah. Itu dilarang. Iya. Karena Jadi harus supaya pakai motor standar gitu. standar. Untuk lebih safety riding katanya tadi. Iya, safety riding. Harus Pakai helm. Memakai helm sangat betul sekali. Bawa SIM? Bawa SIM, wah ini Nggak mesti kemarin ya? belum dianjurkan karena juga masih di usia 15, 16 kan masih Oke, belum iya, boleh iya. untuk Jadi wajib helm. mendaftar SIM ya. Yang paling penting safety ridingnya harus pakai helm tadi. Siap. Untuk yang perjalanan jauh, karena yang sekolah di SMA juga bukan hanya warlock ya. Iya. Warga lokalnya Sukolilo ataupun Kemanten saja karena ada. sudah tersebar di mana-mana Oke, ini siap, siswanya. siap. Mungkin itu untuk ketertiban, Pak. Oke. Boleh
disampaikan juga untuk Ibu Ani tentang ketertiban atau hal-hal yang mungkin apakah ada perbedaan dengan SMA Sunan Kalijogo? Ya, kalau perbedaan sebenarnya kurang lebih sama ya Pak. Jadi apa namanya, tentang aturan seragam kalau laki-laki dimasukkan, kemudian perempuan bajunya dikeluarkan, kemudian make up juga yang seperlunya aja. Kemudian untuk penggunaan HP juga di SMK tidak diperkenankan membawa HP terkecuali memang ada mata pelajaran yang memang membutuhkan media handphone gitu, memang diperbolehkan, tapi selama tidak ada konfirmasi dari guru yang bersangkutan itu tidak diperkenankan membawa HP. Nah, ini juga berlaku bagi nanti calon peserta didik nih Pak, yang mau MPLS hari mulai hari 8, Jumat ya tanggal 8 itu juga tidak boleh menggunakan HP. Kemudian kalau memang perlu HP sekali harus dibawa, nanti bisa dititipkan kepada panitia MPLS seperti itu. Dan nanti untuk yang MPLS yang laki-laki kalau misalnya tidak ada bawahan hitam itu boleh menggunakan seragam SMP Pak. Jadi seragam biru putih boleh digunakan bagi perempuan juga, dan yang laki-laki berkopiah ini Pak. Nah, nanti supaya apa? Supaya lebih terlihat lebih terlihat sisi kereligiusannya mungkin seperti itu ya Pak ya. Jadi nanti itu yang siswa baru yang MPLS, yang pra MPLS itu yang laki-laki menggunakan hitam putih atau seragam SMP yang biru putih dan berkopiah, yang perempuan hitam putih kerudung putih seperti itu Pak. Oke, untuk motor juga sama. Sama Pak, motor kami diperbolehkan membawa motor, menggunakan helm, dan ketika masuk di lingkungan SMK itu harus turun Pak. Jadi nggak boleh dinaiki di halaman, jadi harus didorong supaya sampai tempat parkir. Sampai ke parkiran dan ditata dengan rapi seperti itu. Dan yang terakhir ini untuk Pak Afif dan juga Bu Ani, pertanyaan yang sama nanti mungkin bisa dijawab secara bergantian ya. Biasanya dilakukan, yang saya tahu ini di beberapa sekolah untuk siswa-siswa baru ini dilakukan cek tubuh, apakah nanti di SMA dan juga SMK akan dilakukan cek tubuh, karena kan tidak menutup kemungkinan ya banyak siswa-siswi kita itu yang sekolah sudah mulai berulah begitu kan, karena tadi disampaikan bahwa di SMA dan juga SMK SKJ ini adalah lingkupnya pesantren. Bagaimana Pak? Kalau di SMA sudah masuk di rangkaian MPLS-nya Oke, tadi. siap. Nanti setelah cek tes keagamaan dan tes akademik, baru nanti ada screening kesehatan dari tim-tim UKS yang dipandu dengan organisasi namanya PIKR kalau di SMA. PIKR. Iya. Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Dibantu dengan juga peer counseling. Itu juga organisasi di bawahnya BK. Yang membantu perannya BK untuk lebih mengawasi bagaimana situasi siswa dan siswi yang ada di SMA. Begitu Pak. Jadi ada cek tubuh, termasuk tes narkoba. Tes urin. Tes urin. Masuk di tes screening kesehatan tadi. Kalau di SMK seperti apa Ibu Ani? Iya Pak, jadi kalau cek tubuh di sini mungkin kalau kita ngomong tubuh gitu ya, mungkin ada tanda-tanda gitu ya, tanda-tanda yang tidak dari lahir, nah seperti itu. Ada Pak, jadi nanti masuk di rangkaian MPLS, selain kita tes kesehatan juga nanti kita ada interview Pak, interview di masing-masing jurusan, kemudian kita akan cek juga kalau memang dia punya tanda-tanda yang seperti itu, nanti kita cek apakah ini sifatnya temporer atau permanen, dan kapan mulai dibuat tanda-tanda seperti itu. Nah, nanti akan kita interview dan kemudian kita akan sikapi bagaimana untuk selanjutnya seperti itu. Pada intinya sih tujuannya inginnya itu yang masuk ke SMK SKJ ini di filter ya Pak ya, jadi mendapatkan yang terbaik dari yang baik, tapi juga kami tidak membatasi siapapun boleh untuk sekolah di SMK Sunan Kalijogo. Jadi kita tidak ada sistem saring menyaring yang kemudian yang tidak lolos tidak boleh, itu tidak ada. Jadi sampai saat ini untuk semua diterima lah. Ya betul, sampai saat ini Pak, alhamdulillah di SMK Sunan Kalijogo tadi siang update datanya sudah 172 calon pendaftar yang mendaftar di SMK Sunan Kalijogo. Dan alhamdulillah sekali ini peningkatan juga dari tahun sebelumnya. Siap. Dan yang paling akhir mungkin
Mas ya, adakah yang ingin disampaikan untuk terkhusus untuk calon siswa-siswa SMA dan juga SMK yang nanti akan bermukim di pondok pesantren? Yang mungkin tadi masih belum disampaikan untuk Pak Afif. Ada nggak sih? Untuk calon siswa dan siswi baru yang akan bermukim di pesantren ini juga mendapat istilahnya keuntungan pengawasan mungkin. Karena siswa dan siswi yang ada di pesantren juga sudah diawasi oleh pihak kepengurusan pondok, dan untuk proses perizinan sekolahnya pun sama, harus menggunakan izin yang legal dari pondok dan ada tanda tangan pengurus dan stempel pondoknya. Tidak bisa nulis sendiri langsung dititipkan ke temannya, itu tidak diperkenankan untuk siswa dan siswi yang bermukim Untuk perizinan di pondok, ya. untuk perizinan. Kalau yang non pondok? Untuk yang non pondok sama. Untuk yang sudah berjalan 2 tahun ini di SMA sudah ada izin online, Pak. Iya, oke. Yang melalui Google Form yang nanti sudah ke input ke wali kelasnya masing-masing. Oke, siap. Kalau lebih alangkah baiknya ya juga bisa datang ke sekolahan, misalkan sakit bisa dibuktikan dengan surat dari dokternya. Begitu, Pak. Oke. Ada lagi Pak yang mungkin disampaikan yang masih terlewat? Nah, ini khusus untuk yang siswa dan siswi baru, ini jangan istilahnya sangat kami tunggu kedatangannya karena MPLS ini sudah kami persiapkan dengan matang, karena juga akan dibantu dengan teman-teman dari PK, IPNU dan IPPNU untuk memeriahkan penyambutan panjenengan sedoyo. Yang akan ditutup tadi insya Allah dengan Ulang tahun ke-21. Ralat Pak, 23. Oh 23. 23. Yang ke-23 tahun. Tentunya ditunggu datang dengan semangat, nanti mengikuti proses belajar selama 3 tahun dengan semangat juga. Siap. Oke. Sudah cukup Pak Rizky? Cukup. Oke, saya bergeser kepada Bu Ani. Barangkali ada yang masih terlewat. Oke, terima kasih. Yang terlewat mungkin sama ya, jadi perizinan juga ya untuk yang teman-teman yang bermukim di pondok pesantren, perizinannya sama, jadi dari pengurus pondok dengan surat khusus, kemudian ditandatangani dan distempel. Kalau yang non pondok itu biasanya kami langsung berkoordinasi dengan wali kelas masing-masing, Pak. Jadi memang wali kelas itu harus intens berkomunikasi dengan wali murid melalui WA group, jadi bisa izin secara online, baik dari WA, telepon ataupun datang ke sekolah seperti itu. Terus kemudian terakhir yang perlu kami sampaikan kepada calon peserta didik di SMK Sunan Kalijogo, tetap semangat dan terus memupuk harapan untuk menggapai cita-cita. Tidak perlu takut karena dunia SMK ini sangat menyenangkan dan menggembirakan. Seperti itu aja, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk Pak Afif dan juga Ibu Ani dari SMK, Pak Afif dari SMA. Matur nuwun atas keterangan-keterangan yang sudah diberikan untuk calon peserta didik kita, baik yang bermukim di Pondok Pesantren Sunan Kalijogo dan atau yang tidak bermukim tapi nanti akan bergabung di SMA dan juga SMK Sunan Kalijogo. Terima kasih. Mudah-mudahan ngobrol kita kali ini memberikan pencerahan dan manfaat untuk tahun ajaran 2002-2023. Jika ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa langsung dijapri ke tim PPDB masing-masing baik di SMA ataupun di SMK. Dan saya sebagai pengantar acara memohon maaf apabila ada kekurangan Ibu, Bapak. Mudah-mudahan ke depan kita bisa berkomunikasi lagi, bisa bincang-bincang lagi terkait SMA dan juga SMK. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مولاي ارحم